Pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja. Gibran ini belum, feeling politiknya kok belum pengen masuk. Betapa curangnya pemilu kita. Telah terjadi kecurangan yang luar biasa. Politisi telah mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka. Baru 2 tahun aja jadi wali kota, yang logis saja lah. Film ini adalah monumen yang akan kita ingat bahwa kita punya peranan besar melahirkan orang yang bernama Jokowi. Kami, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Dirty Woods, sebuah film yang baru saja diupload 3 hari sebelum pemilu 2024 dilaksanakan. Film ini bertujuan untuk membongkar fakta pahit di balik pemilu yang berlangsung saat ini. Namun sebagian orang menganggap bahwa film ini hanyalah propaganda untuk menjatuhkan salah satu paslon tertentu. Jadi apa sebenarnya yang disampaikan dalam film ini? Apakah film ini hanya propaganda ataukah film ini memang suatu kebenaran? Sejak awal film ini sudah dimulai dengan cuplikan-cuplikan dari statement Jokowi mengenai anaknya, Gibran Rakabuming Raka, yang pada awalnya tidak ada niatan untuk menjadi capres maupun cawapres. Namun kenyataannya, kita semua tahu bahwa Gibran sudah menjadi cawapres dari paslon 2. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Melihat awalnya yang seperti ini, orang-orang tentu akan berpikir bahwa film ini akan mayoritas membahas tentang paslon 2 atau Prabowo Gibran. Namun tentu saja, kita tidak bisa menilai suatu film hanya dari adegan awalnya saja. Karena memang adegan awal itu adalah adegan yang digunakan untuk menarik perhatian para penonton. Pembahasan film ini diawali dengan flashback terhadap 2 pemilu yang telah terjadi di masa lampau. Yang pertama adalah pemilu SBY Budiono pada tahun 2009 dan yang kedua adalah pemilu Ahok Jarot pada tahun 2017. Singkatnya, flashback pemilu SBY Budiono bertujuan untuk melihat kembali bagaimana proses terjadinya pemilu satu putaran pada saat itu. Sekaligus mengingatkan dan memberikan informasi bahwa pemilu satu putaran tidak melulu hanya soal suara 50% ditambah 1. Melainkan ada 3 syarat yang harus dipenuhi agar satu putaran ini dapat terpenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah: yang pertama, pasangan capres dan cawapres memperoleh suara lebih dari 50% dari total jumlah suara atau 50% ditambah 1. Yang kedua, pasangan capres dan cawapres menang lebih dari setengah provinsi di Indonesia atau minimal 20 dari 38 provinsi di Indonesia. Dan yang ketiga, pasangan capres dan cawapres tersebut harus memperoleh suara minimal 20% di separuh jumlah provinsi di Indonesia. Singkatnya, meskipun paslon mendapatkan suara 50% ditambah 1, namun jika jumlah daerah di mana dia menang tidak mencapai setengah dari jumlah provinsi atau tidak mencapai 20, maka tidak bisa dikatakan satu putaran dan harus akan ada putaran yang kedua. Lalu untuk flashback Ahok Jarot bertujuan untuk mengingatkan kembali bahaya yang dapat terjadi apabila paslon unggulan tidak dapat memenangkan hanya dalam waktu satu putaran. Yang terjadi dalam kasus Ahok Jarot adalah pendukung dari pihak Anies dan pendukung dari pihak AHY menyatukan kekuatan sehingga akhirnya suara Ahok kalah pada saat itu dengan suara Anies pada putaran yang kedua, meskipun Ahok ini unggul pada putaran yang pertama. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk paslon agar selalu mengusahakan kemenangan dalam satu putaran. Lalu apa hubungannya 2 pemilu tadi dengan pemilu yang terjadi saat ini? Dari film ini, tim Dirty Votes secara tidak langsung memprediksi bahwa pemilu kali ini akan dimenangkan satu putaran oleh paslon 2. Mengapa? Karena sudah ada strategi-strategi yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Dalam film ini dikatakan bahwa Pak Jokowi selama masa periodenya sudah menunjuk pejabat-pejabat gubernur dan pejabat-pejabat bupati serta wali kota di berbagai daerah di seluruh Indonesia, yang bisa dikatakan bahwa ini dilakukan dalam tanda kutip menyalahi aturan dan mengambil orang-orang dalam atau orang-orang kenalan dari Pak Jokowi itu sendiri dengan tujuan supaya pada saat pemilu nanti maka pejabat daerah ini, baik pejabat gubernur maupun pejabat bupati dan wali kota, itu bisa membantu untuk memenangkan suara di daerahnya masing-masing. Cara ini kemudian dikombinasikan dengan cara gentong babi, di mana uang negara akan digelontorkan kepada daerah-daerah tertentu dengan tujuan untuk mencari simpati dan mencari suara pada daerah tersebut. Apalagi kalau bukan dengan cara bansos.
Berdasarkan data dari film The Tifus sendiri, sebetulnya pelonjakan dana bansos ini tidak hanya terjadi pada pemilu kali ini, melainkan sudah pada pemilu-pemilu sebelumnya, termasuk 2011, 2014, dan kalau tidak salah 2009 juga. Berarti sebetulnya bisa diasumsikan bahwa cara gentong babi ini bukanlah cara yang baru, melainkan sudah cara yang dilakukan sejak pemilu-pemilu sebelumnya. Dan kalau memang menggunakan uang negara, maka sebetulnya siapapun yang berada di dalam pemerintahan bisa menyalahgunakan uang tersebut untuk kedok bansos ini. Namun entah kenapa hanya ilustrasi dari Pak Jokowi saja yang digunakan dalam film ini seakan-akan memojokkan beliau. Apakah kali ini memang hanya beliau yang melakukan manuver tersebut? Setelah membahas tentang cara mendapatkan suara masyarakat, kali ini film berlanjut membahas tentang internal dari paslon sendiri atau dalam proses kampanye. Dalam film disebutkan banyak sekali kejadian pelanggaran kampanye atau mungkin aku lebih mudah sebut sebagai kampanye ilegal yang dilakukan oleh paslon, tim sukses, dan para menteri lainnya yang bahkan tidak terdaftar dalam tim sukses. Dan sebagian besar diantaranya dianggap penyalahgunaan fasilitas negara dalam proses kampanyenya. Salah satu contoh yang disebut adalah kampanye dari Pak Prabowo Subianto yang menggunakan helikopter negara serta tweet dari akun Kemenhan yang menggunakan hashtag Prabowo Gibran. Untuk contoh dari menteri-menteri yang tergabung dalam tim kampanye, yang pertama ada disebutkan Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan, mohon maaf kalau salah penyebutan namanya, yang dimana Pak Zulkifli Hasan ini dinilai mendukung paslon 2 dalam konteks lucu ya. Jadi ketika dalam suatu acara dia melucu dan melucunya itu membawa nama-nama Prabowo, yang dinilai seharusnya ini tidak boleh dilakukan karena pada saat itu Pak Zulkifli Hasan sedang merepresentasikan dirinya atau berperan sebagai Kementerian Perdagangan, bukan sebagai tim kampanye. Dari paslon 3 juga ada Angela Tanusudibyo yang meminta Asosiasi Muda Jatim untuk memenangkan paslon Ganjar Mahfud. Di sini yang sebetulnya dipertanyakan hanyalah apakah pada saat itu Angela sedang mengambil cuti atau tidak. Terus terang kalau soal cuti mencuti ya aku nggak tahu lah ya, nggak ada yang tahu kecuali menterinya sendiri apakah lagi cuti atau enggak. Bahkan dalam film The Tifus sendiri mereka tidak bisa mengkonfirmasi apakah menteri-menteri yang disebutkan dalam masa cuti atau tidak. Mereka hanya mencurigai bahwa kemungkinan ini menterinya sedang tidak cuti. Dan untuk yang kasusnya Pak Zulkifli Hasan, terus terang aku agak bingung ya, karena pada saat itu memang mungkin acara dari Kementerian Perdagangan karena ada backdropnya Kementerian Perdagangan. Dan waktu itu Pak Zulkifli Hasan itu sebetulnya sedang, ya memang melucu, sedang membawakan sesuatu. Aku nggak tahu apakah dia sedang mencairkan suasana atau ngapain, tapi itu bukan suatu perkataan yang serius. Nah di sini aku cuma bingung aja sih, apakah kalau dalam konteks tersebut itu tetap tergolong suatu kampanye atau tidak? Ya mungkin memang dituntut untuk menteri bersikap netral seperti itu. Selain itu ada juga menteri-menteri yang tidak termasuk dalam tim kampanye, namun melakukan kampanye terselubung. Hal ini dipermasalahkan dengan lebih jelas karena memang ketika menteri itu masih tidak termasuk atau dia tidak join dengan tim sukses dari salah satu paslon tertentu, maka sebagai aparat negara itu seharusnya memang mereka tetap menjaga sikap netral, diharapkan seperti itu. Namun puncak dari pembahasan soal kampanye ini adalah kembali kepada Presiden Joko Widodo yang dianggap tidak bisa bersikap netral sebagai seorang presiden atau pemimpin negara. Di antaranya adalah ada foto Jokowi pada baliho paslon 2. Lalu ada juga foto-foto yang menunjukkan bahwa Jokowi melakukan pertemuan dengan koalisi paslon 2. Ada juga ketika Presiden Jokowi sedang berada bersama dengan Pak Prabowo Subianto, dan saat itu Presiden Jokowi mengatakan bahwa Presiden itu boleh loh kampanye. serta penggunaan mobil presiden yang dinilai disalahgunakan untuk mempromosikan salah satu paslon, yakni paslon 2. Untuk yang masalah Presiden Jokowi bertemu dengan koalisi 2 ataupun Presiden Jokowi mengatakan boleh kampanye, aku rasa nggak punya kapasitas di sini karena itu soal hukum dan aku kurang paham di sana. Tapi terus terang yang aku agak bingung ya ketika menonton film ini adalah kenapa foto Jokowi di baliho-baliho itu dipermasalahkan. Maksudku gini, yang membuat baliho itu, kalau aku rasa ya, aku nggak tahu korek ini Fem Brown, kalau aku rasa yang membuat baliho itu bukan atas suruhan Presiden Jokowi, melainkan memang dari tim sukses dan dari partai-partainya. Jadi bisa saja Pak Jokowi ini juga nggak tahu bahwa fotonya
digunakan atau ditempel di dalam baliho-baliho tersebut. Namun entah kenapa seakan-akan kok Pak Jokowi ya yang disalahkan atas hal ini di dalam film Dirty Foot tersebut. Dan kalau misalnya nih, anggap aja memang foto Jokowi sebetulnya nggak boleh ditaruh di sana karena dianggap melakukan kampanye terselubung. Aku cuma mau nanya, karena sejujurnya setiap aku lihat poster dari Ibu Megawati Soekarno Putri, di belakangnya itu juga ada foto Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Kalau kita menggunakan konsep yang sama, apakah sampai detik ini Insinyur Soekarno itu masih melakukan kampanye terhadap Ibu Megawati Soekarno Putri? Maksudku gini, kalau memang nggak boleh ya menggunakan foto orang lain selain foto paslon tersebut atau anggota parpolnya, ya berlakukan yang sama gitu loh untuk semuanya. Kenapa yang di sini dipermasalahkan tapi yang di partai sebelah tidak dipermasalahkan? Padahal aku juga pernah lihat itu poster paslon 3, ada fotonya Bu Mega dan ada fotonya Insinyur Soekarno. Lalu untuk yang penggunaan mobil, ini kan sebetulnya yang mengeluarkan tangan menunjukkan angka 2 itu kan bukan Pak Jokowi. Sekali lagi aku tanya, kenapa Pak Jokowi yang disalahkan lagi? Emangnya bisa kalau misalnya aku menahan orang gitu untuk nggak membuka jendela dan mengeluarkan tangan? Kan nggak bisa juga. Bisa aja kan Pak Jokowi udah bilangin, jangan, ini mobil negara, jangan dipakai untuk kayak gitu. Tapi tetap dikeluarkan tangannya. Terus bisa apa? Ya jadi menurutku untuk dua hal tadi, baliho dan mobil ini agak kurang pas untuk dijadikan permasalahan, apalagi untuk memojokkan Presiden Jokowi. Atau mungkin aku yang goblok aja ya, otakku yang nggak nyampe dalam hal kayak gituan. Tadi membahas suara rakyat sudah, membahas dari paslon sudah. Sekarang yang dibahas adalah dari regulator. Regulator di sini ada dua, ada Bawaslu dan ada KPU. Bawaslu dianggap tidak kompeten karena dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, kecurangan-kecurangan seperti ya penggunaan Twitter Kemenan tadi, itu Bawaslu tidak melakukan tindakan lanjut dan hanya memberikan teguran-teguran saja. Untuk KPU diduga melakukan manipulasi partai. Jadi kalau nggak salah ada partai Gelora, itu yang counterpartnya partai PKS, di mana harusnya Partai Gelora ini tidak memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat untuk tergabung dalam pemilu. Namun ada surat yang menyatakan untuk mengubah status dari Partai Gelora ini dari belum memenuhi syarat jadi memenuhi syarat. Sayangnya aku nggak menemukan dokumen asli dari surat ini, jadi aku nggak bisa baca isinya secara keseluruhan apa yang mendasari perubahan status tersebut. Dan juga aku bingung kenapa di film Dirty Foot tidak dijelaskan alasan perubahan tersebut. Hanya ditunjukkan bahwa ada perubahan. Kalau misalnya ada alasan yang dipaparkan, mereka kan bisa berargumentasi apakah alasan ini memang masuk akal atau tidak. Ada juga manipulasi kedua adalah mengusahakan agar Partai Umat termasuk dalam status belum memenuhi syarat. Karena Partai Umat ini adalah counterpart dari PAN. Kedua keputusan tersebut dinilai juga akan sangat menguntungkan paslon 2 karena dua partai yang tergolong dalam kasus tersebut adalah partai yang berhubungan dengan paslon 2. Selain memanipulasi partai, KPU juga dinilai tebang pilih dalam melakukan putusan dari Mahkamah Konstitusi, di mana ada putusan-putusan lain yang dirasa pergerakan dari KPU ini sangat lambat untuk dilakukan. Namun ketika ada putusan mengenai cawapres, ini dari KPU langsung dilakukan dengan cepat. Yang dinilai ada juga dari KPU adalah teguran yang dilontarkan kepada KPU, di mana selama sekitar setahun terakhir KPU ini sudah mendapatkan 3 kali peringatan keras dan 2 diantaranya adalah peringatan keras terakhir. Nah terus terang di sini aku juga agak bingung. Ada peringatan keras terakhir, tapi lebih dari 1 kali. Terus apa tujuannya ada kata-kata terakhir di sana kalau ya nggak ada maknanya? Ada terakhir lagi. Justru menurutku malah dengan melakukan hal seperti itu menjadinya kan kesannya teguran ini diremehkan. Karena yang terakhir aja kenyataannya bukan yang terakhir. Problematika puncak dari film ini adalah proses ketika Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres. Dimulai dari permohonan penurunan usia untuk cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Lalu ada juga permohonan lain untuk sebagai alternatif, yaitu memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Lalu ada juga permohonan yang sudah dicabut, namun entah kenapa dimasukkan kembali 1 hari setelahnya, dan itu pun pada hari Sabtu. Dan dilaksanakan RPH yang berulang kali untuk membahas permohonan tersebut. Yang dinilai dari Dirty Foot, kalau melakukan RPH-nya itu lama atau berkepanjangan, maka memang ada sesuatu yang aneh atau ada sesuatu yang ribet dalam permohonan tersebut. Hingga akhirnya dari 4 permohonan mengenai cawapres ini dari PSI ditolak,
ini yang untuk penurunan usia. Dari Garuda ditolak juga, ini untuk alternatif. Dari 5 kepala daerah ditolak juga, ini juga hampir sama untuk alternatif. Dan ada satu yang diterima, yaitu permohonan dari Almas. Hasil penerimaan ini juga dinilai aneh karena dari 9 hakim yang mendiskusikan hal tersebut, 4 diantaranya menolak, 3 diantaranya menyetujui, 2 diantaranya concurring atau bahasa yang digunakan adalah di tengah-tengah, jadi tidak menolak maupun tidak menerima. Yang dinilai seharusnya ketika ada concurring ini mengikuti suara mayoritas di luar concurring, yang dalam hal ini adalah menolak. Namun entah kenapa hasilnya justru malah menyetujui. Di sini sekali lagi aku bilang aku bukan pakar hukum, tapi aku mau mencoba berpendapat entah benar atau salah. Karena begini, di Dirty Vote ceritanya 4 hakim itu kan menolak, yang 3 ini menyetujui, jadi usianya tetap 40 tahun tapi memiliki pengalaman sebagai kepala daerah, tidak ada batasannya. Yang 2 ini sebetulnya nggak menolak tapi memberi batasan untuk kepala daerahnya hanya sampai di tingkat gubernur. Kalau dilihat dari statement di sini, mungkin saja yang 2 ini sebetulnya kan bukan menolak kan, menyetujui, hanya saja cuma sampai daerah. Kalau menolak kan menolak aja langsung. Nah dari sana mungkin pada akhirnya 2 inilah dianggap dikelompokkan ke dalam yang menyetujui, karena sebetulnya mereka bukan menolak tapi mereka menyetujui dengan syarat. Kalau dari opiniku mungkin seperti itu, entah correct me if I'm wrong. Namun tetap saja aneh karena pada hasil akhirnya yang terjadi adalah diterima 40 tahun atau pernah berpengalaman garis miring sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, yang dipermasalahkan di sini adalah garis miring sedangnya, karena dari permohonannya itu tidak ada. Dari permohonan hanya memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Apakah film ini merupakan propaganda yang dilakukan untuk menjatuhkan salah satu paslon tertentu, atau film ini justru membuka fakta dan kebenaran pahit di balik pemilu yang sedang terjadi saat ini? Kalau menurutku setelah aku menonton filmnya dari awal sampai akhir dan membuat video ini, aku bisa bilang mungkin sekitar 60-40. Di satu sisi, film ini memang menunjukkan betapa bobroknya sistem kita dalam mengatasi pemilu ini, di mana peraturan kampanye menteri yang tidak jelas atau masih abu-abu, tidak ada batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan yang kedua ada pada regulator yang memang sangat terlihat tidak tegas dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Namun di sisi lain, film ini terlihat sangat menitik beratkan penyerangan terhadap paslon 2, di mana gambar-gambar ilustrasi yang diberikan selalu memojokkan tindakan-tindakan dari paslon 2. Ditambah lagi ditemukannya salah 4 jari yang terlibat dalam pembuatan film Dirty Vote ini. Yang kita semua juga tahu salah 4 jari ini adalah tujuan untuk melakukan koalisi dari nomor 1 dan nomor 3 yang menjadi kandang kampak. Kedua hal tersebutlah yang memperkuat asumsi bahwa film ini tidak murni dibuat hanya untuk pengetahuan, namun juga ada propaganda di baliknya. Terus terang dari aku sendiri, aku pun masih punya satu pertanyaan yang belum terjawab. Kalau memang film ini dibuat murni untuk menguak kebobrokan dan hal-hal kotor yang terjadi di balik pemilu yang sedang terjadi saat ini, lantas mengapa harus diupload atau ditayangkan ketika pada minggu tenang, tepatnya 3 hari sebelum pemilu? Bukankah akan lebih baik kalau film ini ditayangkan sesegera mungkin setelah film ini selesai dibuat? Bukankah akan lebih baik kalau masyarakat bisa mengetahui hal-hal ini jauh lebih awal?